Kalau udah begini, masyarakat seakan-akan nggak punya harapan. Ya beginilah konsekuensi kalau kursi-kursi menteri dan pejabat tinggi itu dibagi-bagi bukan karena kompetensi, melainkan karena balas budi. Sektor-sektor krusial jadi tumbal. Akhirnya, masyarakat yang ketiban sial. Halo Sobat Media Indonesia, kembali lagi di Daily Talks. Tahun 2025 baru berjalan 3 bulan, tapi tanda-tanda Indonesia gelap gempita sudah bertebaran. Di Februari kemarin, Indonesia mengalami deflasi tahunan pertama sejak tahun 2000. Meski deflasi mengindikasikan turunnya harga barang dan jasa, ekonom menyebut deflasi tahunan ini semu. Artinya apa? Bukan harga barang yang turun, melainkan memang masyarakat yang enggan berbelanja. Ini merupakan sebuah anomali yang sangat terasa. Pasalnya, di tahun-tahun sebelumnya, jelang Ramadan, masyarakat biasanya banyak mengeluarkan uang. Banyak beli ini, beli itu, sehingga inflasi terjadi karena ini memang momentumnya. Tetapi sekarang mereka memilih untuk menyimpan uang mereka dan tidak berbelanja. Itu pertama. Kedua, PHK massal dari industri manufaktur. Sritex, kita tahu, resmi menutup pabrik mereka. 10.000 orang lebih kehilangan pekerjaan. Janji manis menyelamatkan Sritex, ya tinggal janji aja. Namanya juga waktu itu lagi kampanye kan. Selain Sritex, ada Sanken yang juga menutup pabrik. Kemudian disusul Yamaha dan ada pabrik sepatu Nike di Tangerang yang juga ikut menutup pabriknya. Puluhan ribu orang sudah berbaris. Mereka siap-siap jadi pengangguran. Indikator ketiga, indeks harga saham gabungan atau IHSG juga menyentuh titik terendah sejak pandemi COVID-19, yakni di level 6.270. Kondisi ini juga terjadi pada Februari lalu. Di sepanjang tahun ini aja, udah ada 21 triliun uang yang dibawa lari oleh investor asing keluar dari pasar saham nasional. Hal yang sama terjadi dengan nilai tukar rupiah. Pada akhir Februari lalu, rupiah ditutup di level 16.596 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan level terburuk rupiah sejak Juni 1998. Saat itu, rupiah ditutup di angka 16.650 per dolar Amerika Serikat. Prospek ekonomi yang amburadul ini pun diterjemahkan oleh Goldman Sachs, sebuah perusahaan manajemen investasi asal Amerika Serikat, dengan menurunkan peringkat saham Indonesia dari sebelumnya overweight atau berbobot menjadi market weight atau biasa-biasa aja sesuai nilai pasar. Mereka juga menurunkan peringkat obligasi RI menjadi netral dari sebelumnya yang merupakan salah satu paling diunggulkan. Koordinator analis Lab 45, Rehanur, menyebut penurunan peringkat ini adalah sebuah refleksi dari pudarnya kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah tata kelola fiskal yang dikhawatirkan bakal berdampak terhadap keberlanjutan fiskal, pembayaran utang, dan juga pertumbuhan ekonomi. Mari kita bayangkan, kita nggak sedang dalam situasi krisis. Indonesia juga nggak sedang dalam kondisi pandemi seperti 4 tahun lalu. Tapi ekonominya bisa sampai serunyam ini. Kenapa coba? Ya, kenapa lagi kalau bukan karena salah asuhan? Saat perekonomian global lagi emergensi, yang di dalam negeri bukannya memperkuat, malah mengacak-ngacak kondisi kita sendiri. Pemerintah gagap menyikapi berbagai permasalahan ekonomi yang ada. Pemerintah lebih mementingkan kebijakan yang populis. Kebijakan yang cuma kelihatan baik dari luarnya aja. Yang berusaha untuk memoles citra pemerintah itu sendiri. Padahal ya kondisi dalamnya aur-auran seperti sekarang ini. Dan itu jelas-jelas mengerus prospek ekonomi nasional.
makan bergizi gratis, yang butuh anggaran besar, sampai-sampai harus mengorbankan program-program penting lain. Kemudian ada efisiensi anggaran, yang pada akhirnya mempengaruhi belanja pemerintah, yang kemudian di hulunya berimbas ke masyarakat karena uang yang berputar itu semakin kecil. Belum lagi Danantara yang diprediksi tidak akan berhasil karena diisi oleh para politisi, bukan orang-orang ahli. Kalau udah begini, masyarakat seakan-akan nggak punya harapan. Ya beginilah konsekuensi kalau kursi-kursi menteri dan pejabat tinggi itu dibagi-bagi bukan karena kompetensi, melainkan karena balas budi. Sektor-sektor krusial jadi tumbal. Akhirnya, masyarakat yang ketiban sial.